Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jika sholat seperti ini Anda lakukan, maka dijamin masuk neraka. Dijamin masuk neraka jika sholat Anda seperti ini. Menurut Ustadz Adi Hidayat dalam ceramahnya, maka jangan berani mengerjakan sholat seperti ini, karena dijamin masuk neraka. Cepat istighfar jika salat Anda seperti ini, sebab siksa neraka sangatlah pedih. Salat adalah salah satu kewajiban umat Islam, sebagaimana diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melaksanakan salat semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita mendapat pahala dan masuk surga. Namun salat bisa menjadi dosa jika dilakukan atau dikerjakan seperti ini. Bukan pahala yang didapat, melainkan dosa, bahkan bisa masuk neraka. Lantas, sholat seperti apakah yang dimaksud? Dijelaskan, sholat yang akan diganjar dengan dosa adalah yang sering menunda sholat. Orang-orang seperti itu akan celaka dalam sholatnya sendiri, bahkan dijamin masuk neraka. Bahkan jika sholat seseorang seperti itu bisa celaka. Kata Ustadz Adi Hidayat, Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin tempatnya di neraka jahanam. Dijelaskan apa saja perbuatan yang membuat seseorang muslim celaka saat sholat, bahkan bisa menjerumuskan diri ke dalam siksa api neraka. Pertama, orang yang celaka dalam sholatnya ialah orang yang munafik. Tapi munafik dalam sholat ini tidak bisa dibayangkan sesederhana. Ciri orang yang munafik karena ada tipu muslihat yang terselubung di dalam sholatnya. Awas, hati-hati, lihat baik-baik, orang yang meremehkan sholat saja disebut munafik oleh Quran. Salah satu keburukan yang tidak bisa dilihat secara langsung ialah orang munafik. Munafik termasuk salah satu perbuatan keji yang tergolong dosa besar, maka cepat istighfar. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghimpun orang-orang yang berlaku munafik di dalam neraka jahanam beserta dengan orang-orang kafir. Ustadz Adi Hidayat mengungkapkan bahwa seseorang yang hanya meremehkan sholat dan tidak menganggap sholat itu sebagai sebuah prioritas, mereka masuk sebagai orang yang celaka dalam sholat, bahkan masuk golongan orang munafik. Jaminannya adalah kobaran api neraka jahanam. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima sholat seperti ini. Bukan pahala dan surga yang didapat, tapi malah dosa dan neraka yang diperoleh karena sholat seperti ini. Apabila jika seseorang yang dengan sengaja meninggalkan sholat, meremehkan saja sudah termasuk orang yang munafik, jaminannya dosa dan neraka jahanam. Apalagi ini sengaja meninggalkan sholat. Ustadz Adi Hidayat menjelaskan makna Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 142 mengenai tanda-tanda orang munafik. Sungguh orang yang munafik itu berusaha untuk menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa di antaranya yang menipu Allah Subhanahu wa ta'ala? Dia berusaha menipu Allah Subhanahu wa ta'ala padahal ia tengah menipu dirinya sendiri. Adapun ciri-ciri seseorang yang celaka dan munafik dalam sholat ketika bermalas-malasan, itu termasuk menipu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara fisiknya. Terlihat sedang melaksanakan sholat, akan tetapi di dalam hatinya dirinya enggan melaksanakan sholat. Orang munafik disebut dalam Quran masih melaksanakan sholat, nanti tempatnya di neraka jahanam. Enggan melaksanakan sholat di sini juga termasuk bahwa dalam melaksanakan sholat orang tersebut tidak khusyuk dan berpikiran kemana-mana. Juga tidak fokus bacaan sholat, bahkan sampai ada sholat yang salah pergerakannya. Namun apabila ada seseorang yang tanpa sengaja melihatnya, ia akan berpura-pura khusyuk melaksanakan sholat, padahal Allah lah yang maha tahu. Kemudian ciri kedua dari seseorang yang celaka ketika sholat ialah orang yang selalu lalai, ria dalam sholatnya. Tadi munafik, sekarang enggak munafik, tapi tetap saja celaka. Ciri-ciri seseorang yang lalai dalam sholatnya adalah ketika azan berkumandang, ia bukannya bergegas menuju ke masjid atau segera wudhu, tetapi melakukan kegiatan lain dulu, menunda-nunda waktu sholat dan mementingkan urusan dunianya, ketimbang sholat tepat waktu terlebih dahulu. Lebih lanjut dijelaskan bahwa seseorang yang ria dalam sholatnya ini seperti mengagungkan barang bagus yang ia kenakan ketika sholat dan ingin menerima pujian dari orang lain.
yang mana juga termasuk ke dalam contoh seseorang yang sangat celaka dalam sholatnya. Ingin mendapatkan pujian dari orang lain dan dengan sengaja melakukan hal-hal yang berlebihan setelah mendapatkan pujian dari orang lain. Dia pakai baju bagus, sengaja keliling komplek dulu pakai motor dan pakaian bagus sebelum masuk sholat Jumat. Ingin apa? Ingin dipuji. Jadi seseorang yang ria dalam sholatnya ini lebih mendengarkan dan menginginkan pujian serta kedudukannya di antara para manusia. Orang yang disebut di atas ketika melaksanakan sholat sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kebaikan sedikit pun yang akan ia peroleh dari sholatnya, malah mendapat dosa dan ditempatkan di neraka jahanam. Itulah penjelasan Ustadz Adi Hidayat tentang jika Anda sholat seperti itu, maka dijamin masuk neraka. Semoga kita sebagai muslim selalu memperhatikan berbagai hal dalam beribadah, baik wajib maupun sunnah, agar kita tidak sia-sia mengerjakan suatu amalan ibadah kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.